kasih Levi yang sudah membuka sesi ini. Puji Tuhan pada pagi hari ini saya bisa join. Saya akan share screen dulu. Oke. Judul dari training kita untuk selama 1 minggu ini, waktu Ioy undang saya, tanya kemudian apa judulnya gitu ya. Saya terus terang belum kebayang apa, tapi entah ya istilahnya Roh Kudus membisikkan kepada saya bahwa ada satu topik yang apa ya sangat perlu dan buat saya sangat apa ya sangat penting untuk saya share adalah tentang the power of praise. Di dalam berbagai tempat di berbagai tempat di mana saya sering berbicara ataupun training untuk United Prayer, dari 4 tahap United Prayer, yaitu pujian, pengakuan dosa, permohonan doa, dan juga ucapan syukur, saya perhatikan bahwa banyak orang paling bergumul di sesi pertama, yaitu sesi pujian, puji-pujian kepada Tuhan. Itulah sebabnya satu alasan bagi saya untuk membawakan topik tentang the power of praise atau kuasa di dalam pujian. Nah, di dalam tulisan, salah satu tulisan Roh Nubuat, di dalam Testimonies for the Church, volume 5 dikatakan bahwa kita bukannya tidak cukup berdoa. Jadi, kita banyak berdoa, sering berdoa, tapi kita masih terlalu sedikit mengucap syukur. Jika saja kasih setia Tuhan diserukan dengan lebih banyak ucapan syukur dan pujian, maka kita akan sangat jauh dalam memperoleh kuasa dalam doa. Kita akan lebih dan lebih berlimpah-limpah dalam kasih Tuhan dan memiliki alasan untuk memuji Dia. Engkau yang mengeluh bahwa Tuhan tidak mendengar doamu, ubahlah urutan doamu dan masukkan pujian bersama di dalam permohonan doamu. Ketika engkau memikirkan kebaikan dan rahmat-Nya, engkau menemukan bahwa Tuhan sedang mempertimbangkan atau mendengarkan keinginanmu. Jadi luar biasa puji-pujian kepada Tuhan ini. Saya umpamakan puji-pujian itu seperti kalau kita bayangkan kereta api, kalau doa kita itu seperti kereta api, maka puji-pujian itu seperti lokomotifnya. Kadang saya menemui di berbagai tempat ataupun kalau kita bisa mengalami di dalam doa pribadi kita. Pada waktu kita mulai dengan puji-pujian dan ketika hati kita menyatu dengan Tuhan di dalam puji-pujian, kadang kita sudah lupa apa sih yang saya mau apa yang jadi masalah saya gitu loh. Apa yang saya mau minta lagi dari Tuhan. Pada waktu kita melihat betapa luar biasanya Tuhan itu, maka seperti kayaknya masalah saya yang tadinya saya pikir besar itu jadi kecil, ya. That's why saya katakan bahwa puji-pujian itu adalah lokomotif dari doa. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kita harus memuji Tuhan? Bukankah apa sih artinya pujian kita ini? Sedangkan Tuhan itu disembah dan dipuji oleh berlaksa-laksa malaikat penghuni sorga. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Atau apakah Tuhan itu adalah sosok yang istilahnya apa ya, harus dipuji-puji dulu, baru kemudian mengabulkan permohonan doa kita. Apakah Tuhan itu seperti kita yang mungkin kadang masih makan puji gitu ya. Saya merasa bahwa bukan hal itu. Puji-pujian itu sebenarnya adalah lebih kepada untuk kebaikan kita. Puji-pujian tidak membawa Tuhan itu, membuat Tuhan itu menjadi lebih besar atau lebih mulia, tetapi membawa kita untuk lebih mendekati hadirat Tuhan, untuk melihat kembali seperti apa Tuhan itu. Di dalam puji-pujian kita bisa melihat siapa Tuhan itu, seperti apa karakternya, seperti apa sesungguhnya, seberapa besar Tuhan kita yang bahkan tidak bisa kita katakan dengan mulut kita. Tapi ada beberapa alasan, ini hanya beberapa, saya percaya ada banyak sekali alasan kenapa kita harus memuji Tuhan. Yang pertama adalah puji-pujian kita meningkatkan iman, pengharapan, dan keberanian. Saudara alami ketika kita memuji Tuhan,
kita merasakan bahwa kita dikuatkan. Kita diberikan pengharapan yang baru dan kita diberikan keberanian untuk melanjutkan hidup kita. Jika lebih banyak memuji Tuhan yang dilakukan saat ini, maka pengharapan, keberanian, dan iman akan terus-menerus meningkat. Wah, ini saya tidak perlu jelaskan karena rasanya sudah sangat jelas sekali. Yang kedua, dan ini saya gabungkan saja, puji-pujian ini memberikan kuasa di dalam doa. Tadi kita sudah baca di dalam renungannya bahwa puji-pujian kita memberikan kuasa di dalam doa, menghasilkan berkat yang lebih besar dan meningkatkan kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita ingat siapa Tuhan itu, Allah adalah kasih dan Dia mengasihi kita terlebih dahulu sehingga kita ditambah-tambahkan kasih kita kepada Tuhan. Yang kelima adalah puji-pujian itu meningkatkan kuasa kita di dalam bersaksi. Lebih jauh lagi yang dapat kita lakukan adalah kita perlu berbicara tentang bab-bab berharga dalam pengalaman hidup kita. Setelah suatu pencurahan istimewa Roh Kudus, sukacita kita di dalam Tuhan dan daya guna kita dalam pelayanannya juga akan sangat meningkat ketika kita menceritakan kebaikannya, perbuatannya yang ajaib bagi anak-anaknya. Kesaksian seperti itu akan membuat dampak kepada orang lain. Tidak ada cara yang lebih efektif yang dapat diterapkan untuk memenangkan jiwa kepada Kristus. Orang-orang yang tidak percaya seringkali dapat bertobat saat mereka mendengarkan perkataan pujian dan ucapan syukur yang tulus kepada Tuhan. Yang menarik, kita berpikir bahwa orang bertobat karena Bible study, karena khotbah atau KKR. Tapi di sini dikatakan bahwa ketika kita memuji Tuhan dengan tulus, maka orang-orang yang tidak percaya dapat bertobat. Jadi ada kuasa di dalam pujian. Yang keenam adalah pujian meningkatkan kesehatan. Tidak ada yang lebih meningkatkan kesehatan tubuh dan jiwa seperti suatu roh ucapan syukur dan pujian. Jadi kalau kita mau sehat, kita bukan hanya sekedar harus hidup sehat, tetapi ketika setiap hari kita menaikkan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Yang ketujuh, pujian membawa kita lebih dekat kepada sorga. Jiwa dapat naik mendekati sorga dengan sayap pujian. Tuhan disembah dengan nyanyian dan musik di tahta di atas. Dan saat kita mengucapkan syukur, kita sedang mendekati penyembahan para penghuni sorga. Jadi luar biasa saudaraku, pujian membawa kita lebih dekat ke sorga. Saya kasih sedikit kesaksian singkat. Jadi saya sudah lupa ya berapa tahun, pokoknya sudah lama lah, tahun 93 kalau nggak salah. Saya pernah jatuh dan kemudian tulang engsel kaki saya sebelah kiri itu patah. Jadi ya kurang lebih seperti inilah ya, saya digips dan lain-lain. Terus terang saya tidak pernah pada waktu itu ya, saya berdoa seperti biasa gitu, panggil Tuhan, kasih permohonan, bahkan terus terang pada waktu itu saya merasa bahwa Tuhan itu kok nggak peduli sama saya sih gitu loh. Ya, to make the long story short, saya waktu itu sampai 3 kali operasi. Ya, dan waktu di operasi ketiga itu saya benar-benar sudah marah, sudah komplain. Tuhan, orang lain itu kayaknya jatuh, kakinya bagaimana, kayaknya pakai tukang pijat aja bisa sembuh. Saya ini harus 3 kali operasi gitu loh. Saya terus terang udah marah sama Tuhan. Kemudian pada waktu itu Tuhan Tuhan jawab di hati saya. Dan bahkan Tuhan menggerakkan, memberikan saya kesanggupan di dalam kemarahan saya. Tuhan menaruh puji-pujian di dalam mulut saya. Saya mulai dengan lagu, simple. Saya mulai dengan lagu. Dan kemudian saya nyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Dan Tuhan kemudian di dalam beberapa tahun kemudian Tuhan menaruh puji-pujian dalam, saya belajar mulai memuji Tuhan dari kitab Mazmur. Ya. Tetapi mulai dari situ Tuhan terus menambah-nambahkan kuasa untuk bisa memuji Tuhan. Dan saudara tahu pada waktu saya sedang terbaring pada waktu itu, memuji Tuhan membuat saya melupakan bahwa mau kaki saya patah atau apa, tetapi saya bisa betul-betul menangis untuk
membayangkan betapa Tuhan itu luar biasa baik. Mungkin saya tidak mengerti kenapa saya harus mengalami itu, tetapi Tuhan membuat hati saya sangat dihangatkan, bahkan ketika saya baru sampai di sesi pertama, yaitu puji-pujian. Ketika saya memuji Tuhan, saya melihat betapa besarnya Tuhan itu. Ketika saya tidak memuji Tuhan, saya melihat betapa besarnya masalah saya. Jadi saudara, marilah kita melatih hati dan bibir kita untuk mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan atas kasih-Nya yang tidak terbandingkan. Nah, setiap pagi saya ingin kasih tugas hafalan. Hari ini yang simpel, semua pasti sudah tahu. Mazmur 23. Saya rindu untuk mengajak kita untuk mulai belajar memuji Tuhan, dipandu dari kitab Mazmur. Jadi hari ini, sepanjang hari ini, sudah hafal atau belum hafal, tapi hafalkan Mazmur 123, kemanapun Anda pergi, setiap saat hafalkan ini, dan latih diri kita untuk selalu memuji Tuhan. Besok-besok, hari berikutnya, kita akan membahas topik-topik selanjutnya. Besok kita akan membahas bagaimana memuji Tuhan di dalam peperangan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Boleh tutup dalam doa, Charles. Oke, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Engkaulah Tuhan yang layak untuk dipuji. Engkaulah Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Allah yang perkasa, tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kami bisa berkumpul untuk berdoa kepadamu. Ya Tuhan, kami berdoa, memohon agar kiranya Tuhan menaruh puji-pujian di dalam mulut kami sepanjang hari. Bukan hanya pada waktu kami berdoa, tetapi sepanjang hari. Berikanlah kami kuasa untuk bisa memuji Engkau karena Engkau layak untuk dipuji. Biarlah di dalam hati kami, ketika kami bekerja, ketika kami memasak, ketika kami melakukan apapun pada hari ini, biarlah pikiran kami diangkat untuk memuji Engkau karena Engkau sungguh Allah yang amat baik. Ya Tuhan, berkatilah kami sepanjang hari ini, dan biarlah persekutuan kami hari ini dapat menjadi persembahan di mezbah yang membawa bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin.